Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, mari belajar dengan mudah. Untuk materi hari ini adalah sistem pelumas. Modern engine oil. Incredible engineering that enables incredible performance. By lubricating the engine, the oil isn't simply keeping it running smoothly, it's protecting it and preventing damage. Oil begins its journey in the engine's sump, a reservoir of oil. From here, it gets pumped around the engine. The oil pump is vital to the life of the engine. It sucks oil up from the sump through a pickup tube, pressurizes it, and sends it around the entire engine through a circuit of oilways. From the pump, the oil travels to the oil filter, which removes microscopic particles and supplies clean oil to the rest of the engine. Clean oil flows to all the critical engine parts. The bearings, supporting the crankshaft on a continuous film of oil. Pistons, cooled down and kept clean by the oil's detergent action. And the valve train, protected by the oil's anti-wear system. Loads in the valve train are the highest in the engine. This is where the oil experiences the most stress. To avoid friction and damaging wear, these fast-moving metal components must be lubricated. The oil is the only thing preventing metal-to-metal contact. Returning to the sump via oil return channels, the oil completes its journey. This whole journey can take as little as 5 seconds. Tahu ya tadi setelah melihat video. Oke, selanjutnya untuk fungsi dari sistem pelumas sendiri itu ada 5. Yang pertama itu sebagai pelumas, di mana fungsinya adalah untuk melumasi bagian-bagian yang saling bersinggungan agar tidak terjadi keausan secara berlebihan pada bagian tadi. Gini maksudnya, minyak pelumas akan membentuk lapisan oil film pada bagian yang dilumasi, sehingga komponen yang seharusnya bersinggungan atau bergesekan secara langsung itu tidak terjadi gesekan secara langsung karena adanya oil film atau lapisan tadi. Mengerti ya? Untuk fungsi yang kedua itu adalah sistem pelumas sebagai pendingin. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa komponen dari mesin itu bergerak saling bergesekan sehingga dia menimbulkan panas. Nah, untuk minyak pelumas sendiri dia akan bersirkulasi di dalam komponen itu, di mana minyak mini akan menyerap panas dari komponen yang saling bergesekan tadi. Fungsi yang ketiga, sistem pelumas sebagai pembersih. Komponen mesin itu kan terbuat dari bahan logam ya. Nah, bahan logam tadi, komponen tadi itu kan saling bergesekan sehingga menimbulkan keausan. Ingat, keausan tidak dapat dicegah tapi dapat dikurangi. Nah, keausan ini akan menyebabkan bram-bram besi yang harus dibersihkan agar tidak menyebabkan keausan yang berlebihan. Nah, yang membersihkan itu adalah sistem pelumas, karena sistem pelumas tersebut itu bersirkulasi pada bagian-bagian mesin yang saling bergesekan tadi. Yang keempat, itu adalah sistem pelumas sebagai perapat, yaitu minyak yang melumasi bagian-bagian mesin yang presisi menjadi perapat yang mencegah terjadinya kebocoran. Contohnya gini, semisal saat minyak pelumas itu melumasi piston dan dinding silinder. Nah, pada bagian ini pelumas sebagai perapat karena dia mencegah terjadinya kebocoran saat kompresi pada ruang bakar. Ya. Oke, yang terakhir, sistem pelumas itu sebagai pencegah karat. Nah, komponen di dalam mesin kan harus bebas dari karat, sehingga pelumas itu harus mencegah timbulnya karat pada komponen dalam mesin. Ingat, komponen dalam mesin kan terbuat dari logam ya, maka dia itu sangat memungkinkan untuk berkarat. Selanjutnya adalah komponen dari sistem pelumas, itu ada 9. Yang pertama oil pan atau carter, yang kedua oil strainer, yang ketiga oil pump, 4 dipstick, 5 oil pressure switch, yang ke-6 oil filter, yang ke-7 oil feed, yang ke-8 oil jet, dan yang ke-9 adalah katup PCV. Mari kita bahas satu-satu.
Yang pertama itu ada oil pan atau parter. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa dilihat sudah saya sisipkan. Nah, komponen ini adalah bentuknya bak yang letaknya di bawah mesin, tepatnya pada ruang engkol. Fungsinya itu sebagai penyimpan oli mesin atau penampungnya. Yang kedua itu ada oil strainer atau saringan kasar. Nah, fungsinya ini untuk menyaring minyak pelumas dari partikel-partikel kasar agar tidak masuk ke pompa oli. Yang selanjutnya ada oil pump atau pompa oli. Nah, pompa ini adalah pompa hidrolis yang digunakan untuk memompa oli mesin agar naik ke seluruh komponen. Pompa ini bekerja secara rotari yang inputnya berasal dari poros engkol mesin. Selanjutnya ada dipstick atau petunjuk level yang fungsinya adalah menunjukkan jumlah minyak yang ada. Jadi nanti ketika itu bisa dilihat di gambar, ketika dia ditarik ke atas, nah di situ ada petunjuknya, jumlah olinya, apakah dia low, apakah dia high, gitu. Selanjutnya itu ada air pressure switch. Nah, fungsinya untuk mendeteksi minyak pelumas yang keluar dari pompa pelumas, yang nantinya akan digunakan untuk memberitahu pengendara apakah kondisi tekanan minyak pelumas berkurang. Jadi nanti ketika dia berkurang, itu akan menyalakan lampu indikator yang berwarna merah. Bisa dilihat di gambar. Nah, untuk oil pressure-nya sendiri itu yang sebelah kiri, bisa dilihat di gambar juga. Yang 6 itu ada oil filter. Itu adalah saringan minyak. Ini saringan minyak halus dibandingkan yang tadi adalah yang kasar, yang sekarang adalah yang halus. Dimana fungsinya adalah untuk menyaring kotoran yang terbawa oleh pelumas yang berukuran halus, bukan yang kasar ya. Yang pertama tadi itu kasar. Kalau yang ini dia adalah penyaring yang lebih halus. Selanjutnya yang ketujuh itu ada oil feed. Nah, oil feed ini adalah sebagai jalur atau lintasan di mana minyak pelumas akan mengalir di dalam mesin sebagai jalur atau lintasan minyak pelumas. Kemudian yang ke-8 itu ada oil jet, bisa dilihat di gambar yang sudah saya kasih tanda panah yang kecil. Nah, itu adalah untuk menyemprotkan minyak pelumas dari dalam saluran minyak pelumas. Untuk menyemprotkan minyak pelumas. Dan yang terakhir itu yang nomor 9, katup PCV, positive crankcase ventilation. Nah, fungsinya adalah untuk menyalurkan blow by gas dari ruang crankcase untuk disalurkan kembali ke intake manifold. Selanjutnya itu ada macam-macam sistem pelumas, ada 3. Yang pertama model tekanan, yang kedua model percikan, dan yang ketiga model kombinasi. Bisa kalian pelajari dulu. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja sistem pelumas, bisa kalian lihat dulu, bisa kalian perhatikan dulu. Ada tanda panahnya, kalau dia naik berarti dia masuk, kalau dia turun berarti dia masuknya ke bawah. Oke, bisa dilihat ini adalah keseluruhan dari sistem pelumas ya, dan bagian-bagiannya. Kemudian mari membahas cara kerjanya. Untuk yang pertama, maaf di bawah sendiri itu tidak kelihatan, itu ada oil pan atau bak penampungan oli, dimana oil pan tersebut olinya berada di situ. Kemudian dia dipompa oleh oil pump sehingga melewati oil strainer atau filter kasar di sini. Bisa kalian lihat. Ya, itu oil strainer. Kemudian dia masuk melewati katup relief atau relief valve. Katup relief. Jika katup ini terbuka, maka tekanannya itu adalah 4 kg per cm kubik.
Karena ketika mesin pada RPM tinggi atau kecepatan tinggi, maka tekanan juga akan semakin tinggi. Bisa kalian lihat selanjutnya itu ada oil pump atau pompa oli. Fungsinya adalah untuk, tadi sudah dijelaskan ya, untuk memompa agar oli itu naik dari oil pan atau bak penampungan oli agar masuk ke bagian-bagiannya, agar bisa naik ke atas. Bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya itu adalah ke filter oli atau oil filter. Oil filter ini dia fungsinya adalah untuk menyaring kotoran yang lebih halus, yang tekanannya itu tidak lebih dari 1 kg per cm kubik. Setelah dari filter oli, kemudian dia akan masuk ke oli feed untuk dihubungkan ke jalur jalannya. Saya ulangi, untuk dihubungkan ke jalur jalannya oli ke seluruh komponen yang memerlukan pelumasan. Yang diantaranya adalah yang pertama, antara poros engkol dengan batang torak. Kemudian antara piston dengan dinding silinder, dan yang ketiga adalah komponen pada mekanisme katup. Nah, setelah itu semua selesai, maka oli itu akan kembali ke oil pan atau bak penampung oli. Terima kasih, untuk materi hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.